Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi Bu Lulu. wabarakatuh. Alhamdulillah bisa terhubung dengan Bu Lulu sore ini saya. Iya, alhamdulillah. Tumben ya, Budian, apa siang-siang sudah menghubungi saya, ada apa ya kira-kira? Gini Bu Lulu, sebenarnya saya ini mau meminta bantuannya Bu Lulu untuk memecahkan apa ya persoalan yang sedang saya hadapi saat ini Bu Lulu. Kemarin kan anak-anak sempat PTS Mhm, kelas 4. Nah, ya. untuk hasil bahasa Jawanya, ulangan bahasa Jawa itu SLM-nya Bu Lulu. Itu nilai Mhm. anak-anak itu banyak yang tidak memuaskan Bu Lulu. Oh, begitu. Jadi yang mau diomongin sekarang itu gara-gara anak-anak nilai PTS-nya yang kurang memuaskan ya di bahasa Jawa? Iya, betul sekali Bu Gitu. Lulu. Saya Nah, sampai bingung ini Bu Lulu. oh begitu. Nah, lalu kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya hari ini pengen di-coaching sama Bu Lulu. Jadi saya Mhm, itu inginnya setelah kita selesai coaching, setelah kita mhm, selesai ngobrol ini, ya. saya ingin menemukan solusi biar nantinya murid-murid saya itu, eee, meningkat nilainya dalam mata pelajaran bahasa Jawa, Bu Lulu. Tuh. Jadi di sini Ibu ingin dari pembicara kita ini anak-anak itu meningkat ya dalam prestasi dalam bahasa Jawa. Begitu, Iya, Bu betul Dian. Bu Lulu. Gitu. Dari mana Ibu Dian tahu kalau apa ya prestasi anak-anak itu tidak meningkat atau mungkin menurut di bahasa Jawa? Ya, tadi itu Bu Lulu hasil SLM-nya kan apa namanya rata-rata masih kurang memuaskan ya Bu Lulu menurut saya. Kalau Mhm. dibandingkan eh, dengan kelas-kelas lainnya Bu Lulu. Kemudian memang dalam prakteknya itu ketika saya tanya jawab juga anak-anak itu kurang mengerti Bu kalau sedang melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa itu. Oh begitu. Jadi anak-anak itu, selain di dalam prestasi di PTS-nya juga, anak-anak juga belum mengerti ya, di kesehariannya gitu untuk Iya, bahasa Jawa? iya betul Bu Lulu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira dari refleksi tadi Ibu, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk apa, mencapai tujuan itu? Agar anak-anak prestasinya juga meningkat dan juga anak-anak itu bisa bahasa Jawa dengan baik. Nah, itu dia Bu Lulu. Saya inginnya, saya itu punya kesempatan eh, barangkali bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain Bu Lulu, atau sekiranya saya itu menerapkan pembelajaran yang eh, menarik untuk anak-anak saya. Jadi sekiranya nilai anak-anak itu bisa lebih Mhm. baik lagi, meningkat, Bu. Prosesnya juga apa ya, Ya. bermakna dan mengena pada murid-murid saya. Oh, jadi di sini kesempatan Ibu tadi kolaborasi sama guru-guru, pembelajaran yang menarik begitu ya. Kira-kira Iya, pembelajaran yang menarik yang bagaimana yang Ibu maksud itu? mmm, yang menarik menurut saya itu Mhm, sekiranya anak-anak ketika saya menjelaskan itu, anak-anak itu bisa apa mhm. ya, bisa fokus dulu, kemudian bisa berpartisipasi aktif. Jadi, mereka apa ya, menimpali pertanyaan saya, kemudian, juga aktif di dalam kelas, mereka juga senang. Seperti itu yang saya bayangkan, kelas bahasa Jawa yang ingin saya miliki, Bu Lulu. Selain itu saya juga ingin, punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan salah satu guru di SD saya yang memang, apa ya, pintar berbahasa Jawa, Bu. Seperti Oh, itu. seperti itu ya. Lalu kira-kira, dari situ, apa hambatan yang kira-kira menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan itu kira-kira? Nah, itu Bu, hambatannya itu diantaranya
apa ya, kan karena bahasa ibu Mhm. mereka itu bukan bahasa Jawa, Bu, yaitu bahasa Madura kan. Di sekitar SD Pesisir itu kebanyakan murid-muridnya bahasa aslinya bahasa Madura. Mungkin di Mhm. situ, Bu, susahnya. Terus kemudian juga guru yang ahli dalam bahasa Jawa itu kan mengejar kelas 1. Jadi waktunya itu Oh, penuh, Bu, dari jam 7 sampai jam 11. Jadi saya mau berkolaborasi, mau meminta waktu itu kesulitan juga begitu. seperti itu. Jadi hambatannya juga Ibu ingin berkolaborasi sama guru kelas 1, tapi karena waktunya juga, tidak cukup ya, eee, Iya. untuk melakukan kolaborasi itu. Nah, kira-kira, bagaimana solusinya agar hambatan tersebut bisa ter terpenuhi, Bu? Bisa maksudnya itu bisa, apa, hambatan itu bisa di apa namanya itu sih, hambatan itu bisa kita selesaikan. Iya. Eh, yang saya bayangkan mungkin memerlukan hari khusus ya Bu ya, biar eh, Bu guru kelas 1 itu bisa menyempatkan diri untuk berkolaborasi dengan kelas saya. Mungkin saat pelajaran olahraga, beliaunya bisa masuk ke kelas saya. Kemudian agar anak-anak lebih tertarik, mungkin saya akan membuat media yang lebih apa ya, yang lebih konkret untuk pembelajaran bahasa Jawa itu, Bu. Contohnya mungkin eh, menempelkan apa? Menempelkan gambar, kemudian di bawahnya diberi tulisan bahasa Jawa. Jadi anak-anak terbiasa terbiasa apa namanya? Melihatnya, Bu, waktu di kelas. Selain tadi itu, solusinya, kira-kira rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi apa? Rencana saya untuk mencapai tujuan saya itu yang Mhm. pertama saya merencanakan untuk apa ya? Melaporkan dulu kepada kepala sekolah, Bu. Nanti saya sampaikan dulu kepada kepala sekolah kalau saya Mhm. memang membutuhkan bantuan dari guru lain yang ahli dalam bahasa Jawa. Kemudian juga eh, saya harus mulai membuat apa ya? Rencana yang pasti ya. Kira-kira eh, mulai dari mana ya biar pembelajaran itu menarik seperti itu, Bu. Oke. Buat jurnal maksud saya. Lalu bagaimana jangka waktunya, Ibu? Jangka waktunya, rencananya Mhm. sih sesegera mungkin, Bu. Mungkin dalam minggu ini ya, karena besok, saya berencana untuk matur ke kepala sekolah dulu. Oh begitu, jadi harus matur dulu nggih ke kepala sekolah, lalu nanti bisa dilaksanakan rencana tersebut, Iya iya, betul, gitu. Bu. Iya, Nah, Bu. lalu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Ukuran keberhasilannya Mhm. murid-murid saya tentunya pasti, ketika mereka lebih, apa ya, lebih bersemangat, kemudian, lebih memahami apa yang saya ajarkan, kemudian saya betul-betul bisa berkolaborasi dengan, guru lainnya, seperti itu, Bu. Oh seperti itu ya. Mhm. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Mmm, saya akan, apa ya, akan melaksanakan setelah saya, menyampaikan maksud saya kepada kepala sekolah. Nantinya, saya minta, apa ya, didampingi terus sama Bu Lulu, boleh ya? Oh boleh, saya akan selalu Iya. mendampingi jenengan, kalau jenengan mau saya dibutuhkan kapan saja, bisa Iya menghubungi saya. iya rencananya, nanti setelah saya, apa namanya, menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian saya mulai membuat Mhm. jurnal, kemudian saya mulai, mempraktekkan jurnal saya, nanti saya akan, apa ya, ngobrol lagi dengan Bu Lulu biar, apa namanya, lebih terarah lagi, Bu, Oh tujuan saya begitu. ini. Iya. Ya ya. Nah, terus, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut?
Eee, Ibu kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah. Iya, saya membutuhkan memang, membutuhkan dukungan beliau. Dukungan. Iya. Terus, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini, Bu? Ya itu Bu Lulu, rencananya memang saya mau ngerepoti Bu Lulu terus ini. Ya jadi Oh, mungkin, nggak minggu apa-apa, nggak depan apa-apa. iya, Nggak apa-apa. nggih, Saya minggu siap de kok. oke, terima kasih. Minggu depan rencananya saya, akan menghubungi Bu Lulu lagi ya, Bu. Oh Nanti iya, nggak saya, apa-apa. sampaikan, apa yang sudah saya lakukan, Hmm, kemudian saya sampai di mana, nggih. oke. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini dari coaching hari ini sudah tahu ya Ibu gimana yang harus Ibu lakukan, terus rencana Ibu, terus apa tindak lanjutnya gimana. Gimana perasaan Ibu untuk coaching Eee, hari ini? iya, saya merasa apa ya, merasa lega, Bu. Saya merasa, Hmm, tercerahkan menemukan cara, untuk mengatasi masalah ini setelah saya, eee, ngobrol dengan Bu Lulu. Saya jadi punya rencana, kemudian, waktunya kapan, akan saya laksanakan itu, apa ya, pasti ada jadwalnya begitu, Bu. Saya akan, segera menulis jurnal. Jadi saya merasa, senang sekali setelah, eee, melakukan coaching ini. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti coaching hari ini berhasil ya. Berarti Ibu sudah menemukan ide-ide untuk bagaimana agar anak-anak meningkat prestasi belajarnya dalam bahasa Jawa. Iya, betul sekali Bu Lulu. Terima kasih banyak Bu Lulu. Ya, sama-sama Bu Dian. Oke, oke, monggo saya langsung refleksi nggak? Nah, untuk refleksi coaching hari ini yang sudah berjalan baik yaitu sudah tampak komunikasi dua arah yang baik antara coach dan coachee dan sesuai sudah dengan alur ceritanya. Dan yang perlu diperbaiki yaitu mungkin kemampuan coaching ya untuk mengidentifikasi tujuan dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu untuk yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan agar tetap dalam presence itu fokus dan aktif mendengarkan saat coach berbicara. Itu dan untuk perbaikan atau peningkatan dalam coaching itu mungkin terus berlatih dan mengasah kemampuan untuk menjadi coach. Nah, demikian coaching dan refleksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.